Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dari kelas 10 IPA 7 asal sekolah SMA Negeri 6 Palembang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi PKWU yaitu teknik kreasi gerabah. Sebelum itu, apa sih itu gerabah? Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar untuk kemudian dijadikan sebagai alat-alat yang berguna bagi kehidupan manusia. Contoh teknik kreasi gerabah terbagi menjadi dua macam, yaitu dengan cara menempel ataupun dengan cara melukis. Kita dapat menempelkannya dengan cara menggunakan kulit telur sebagai hiasan gerabah ataupun dengan cara melukis dengan menggunakan cat. Pada video kali ini, saya akan mencoba mempraktikkan teknik kreasi gerabah dengan cara melukisnya dengan cat. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan proses pembuatan gerabah terlebih dahulu. Tahapan awal yang dilakukan untuk membuat gerabah yang pertama, jemurlah tanah liat yang telah dipersiapkan di tungku pemanasan ataupun di sinar matahari sampai tanah liat tersebut benar-benar kering. Setelah tanah liat kering, kemudian tambahkan air serta pasir ke dalam tanah liat tersebut. Kemudian ratakan kedua bahan tersebut sehingga tanah liat siap untuk diolah. Tanah liat yang siap kita olah tadi, kemudian kita letakkan di meja putar, lalu kita bentuk sesuai dengan selera yang kita mau. Setelah gerabah yang kita jemur tadi kering, langkah terakhir adalah proses pembakaran. Proses pembakaran dilakukan dengan menggunakan tungku yang memiliki suhu 100 derajat Celcius. Pada proses pembakaran tersebut, setelah gerabah-gerabah tersebut telah dimasukkan ke dalam tungku, maka lapisi gerabah-gerabah tersebut dengan genting-genting. Setelah gerabah-gerabah tersebut dilapisi dengan genting-genting, maka langkah selanjutnya adalah kita isi lubang-lubang kayu bakar yang terdapat di bawah tungku dengan menggunakan daun kelapa tua atau yang biasa disebut dengan kelari. Sertakan juga sabut kelapa agar proses pembakaran dapat berjalan dengan lancar dan juga lama. Kemudian kita tunggu proses pembakaran sampai esok pagi atau sampai api yang di dalam tungku tersebut benar-benar padam dan gerabah pun dapat diangkat serta dapat dijual. Oke, kita sekarang masuk ke tahap menghias gerabah dengan melukisnya dengan menggunakan cat. Sebelum kita memulai, pastikan kita mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada gerabah, thinner, kuas, cat, amplas, dan juga koran. Setelah alat dan bahan siap, pertama-tama kita amplas gerabah terlebih dahulu. Setelah gerabah telah selesai diamplas, selanjutnya kita cat gerabah dengan menggunakan warna putih sebagai warna dasarnya. Setelah gerabah telah dicat dengan menggunakan warna putih, maka langkah selanjutnya adalah kita jemur gerabah di bawah terik matahari. Tetapi pada saat saya akan menjemur gerabah tersebut, situasi di rumah saya sedang hujan. Jadi saya memutuskan untuk mengeringkan atau menjemurnya di depan kipas angin. Pada saat proses pengecatan, saya menggunakan 3 warna. Yang pertama adalah hitam, yang kedua adalah merah, yang ketiga adalah ungu. Tetapi pada saat itu saya tidak menemukan warna ungu, jadi saya campurkan antara warna merah dengan warna biru akan menjadi warna ungu. Karena kedua warna tersebut adalah warna primer. Baiklah, ini adalah hasil saya dari praktik menghias gerabah.
Kalian telah tahu ya bagaimana cara menghias gerabah. Kalian juga bisa melakukan ini di rumah dan menghias gerabah sesuai dengan keinginan kalian. Selain dengan cara melukis, kita juga dapat menghias gerabah dengan cara menempel. Cara melukis ataupun menempel jelas akan berbeda. Baiklah, demikianlah penjelasan singkat mengenai materi prakarya dan kewirausahaan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.